Ya, kita ingin dengar juga bagaimana kemudian Gus Rofi'i menanggapi hal ini. Kalau tadi sudah disampaikan, ini bukan atas dasar kemanusiaan nampaknya ini Gus. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya, Yai Nafis, Prof, kawan-kawan. Terus kalau melihat dua orang ini seperti kayak di Gaza ya, perdebatannya ini masih dalam itu. Nah jujur setelah saya melihat video tayangan-tayangan Palestina, saya punya seorang guru ya, ada istilah namanya hifdun nafs sama hifdul waton. Nah menjaga nyawa, keselamatan nyawa, atau menjaga tanah air, maka yang harus dipilih ketika tidak ada pilihan adalah menjaga nyawa atau menyelamatkan nyawa. Jadi kalau lihat saudara-saudara kita Palestina, kami yang ada di sini bukan berarti pro Israel, tidak boleh begitu. Karena pada malam hari ini kita mencari solusi, mencari jalan keluar yang mana sudah melalui banyak demo, unjuk rasa, donasi, sampai ada sebuah pergerakan donasi ternyata juga dikorupsi, berbicara tentang membela Palestina dan lain-lain. Tapi hasilnya malah tanah Palestina semakin mengecil kan begitu. Nah ketika ada usulan dari utusan dari Donald Trump, kita tidak bisa menyimpulkan atau bersuudon karena mungkin itu adalah alternatif atau wacana. Kalau kita suudon maka tidak akan selesai-selesai yang namanya Palestina maupun Israel itu. Nah jadi ketika saya ditanya seandainya warga Palestina yang sudah babak belur, yang ibaratnya mempertaruhkan nyawanya wis tola-tole nggak nemu, lalu kemudian PBB juga hadir untuk itu, kemudian Indonesia menerima, warga Palestina menerima, maka berilah ruang, kesempatan untuk menunjukkan kita pada dunia. Ini momentum loh bagi Pak Prabowo, bagi Presiden. Kalau memang ini nyata, saya sebagai warga Indonesia, orang Islam yang memang mencintai damai, yang mencintai Palestina, maka ini harus kita terima. Biar tahu bagaimana Indonesia dan bagaimana Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa yang namanya kemanusiaan itu lebih utama daripada ngomong kemerdekaan, tapi akhirnya tenggelam, mati semua. Gus Rofi'i tidak mencium maksud terselubung, Gus. Kalau kita ketika wacana itu bagus lalu kita suudon terus, nggak akan selesai-selesai Pak. Ini kan akibat tidak selesai, ini kan karena dari pihak Israel suudon, dari pihak Palestina suudon, pendukungnya juga sama-sama suudon, akhirnya yang babak belur adalah warga Palestina itu, gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang selama ini demo teriak-teriak, terus kemudian takbir, ingin jihad, ingin segala macam lah untuk membela Palestina, bahkan ada istilahnya Irfan ini barter aja, Palestina ke sini, yang ingin teriak jihad ke sana. Kalau untuk ingin mempertahankan kemerdekaan yang katanya itu, bukan berarti begini. Ketika warga Palestina itu misalnya dan itu pasti direlokasi di Indonesia, misalnya di IKN. Itu kan masih kurang banyak orang itu IKN. Betul nggak? Terus tempat yang layak, biarkan dia dalam tiap harinya tidak memikirkan. Di sana itu beda. Kalau di sini mungkin kalau yang masih muda-muda ini maling menunggu WA pacarnya. Kalau di sana menunggu kapan bom ini meledak di depan kita. Di Palestina itu pikirannya begitu, dan juga begitu sebaliknya di Israel. Ketika Palestina didukung oleh pihak lain, pasti yang dipikirkan itu. Maka solusi yang terbaik adalah dengan ide-ide dari misalnya. Saya yakin ketika Donald Trump mengusulkan itu melalui utusannya, pasti dia menjaga itu. Kalau misalnya ada kecurangan untuk menguasai itu, maka ada sanksi. Pasti tokoh-tokoh dunia akan bicara bahwa Anda curang. Ternyata Anda ingin merelokasi warga Palestina, ternyata niatnya untuk mencaplok itu.
Nah, jika tidak ada pilihan, maka selamatkan nyawanya dulu, selamatkan jiwanya dulu, sambil menata, sambil melakukan lobby-lobby tingkat tinggi yang sekiranya menuju betul-betul perdamaian dunia. Oke, yang ini berarti secara momentum real dan besar abadi. untuk Indonesia menunjukkan bagaimana kemudian sikapnya selama ini. Betul demikian? Pak Kiai, monggo. Itu salah itu. Karena kita bisa melihat kondisi di sana orang mencintai negerinya kok disuruh keluar. Apalagi sudah gencatan senjata. Kan harusnya bisa dilibatkan dalam perbaikan di sana, bukan dijauhkan apalagi ke Indonesia. Ada yang lebih dekat, kalau bicara lebih dekat. Saya ingin mengurai dari bahwa dalam pemerintahan itu kembali kepada kemaslahatan. Bukan hanya sekedar kita menunjukkan kebaikan kita di mata dunia. Maslahatnya apa? Pasti damai. Sekarang sudah ada gencatan senjata. Nah kalau sudah damai kan berarti nggak ada bom. Tapi yang sering melanggar itu dalam perjanjian adalah Israel. Kemudian orang semua menjadi rahasia umum dan umumnya rahasia bahwa senjata dari Amerika. Ini bukan suudzon, ada bukti. Mungkin nanti Prof. Hikmahanto bisa menjelaskan hal ini ya, lebih kompeten daripada saya. Ini bukan suudzon, sudah ada fakta kok masih suudzon gitu loh. Nah kalau bicara umumnya maslahatnya, kalau masyarakat diajak bersama-sama membangun di sana, itu lebih baik. Mereka rela kok mau balik, yang penting jangan dibom. Gimana Israel jangan ngebom lagi, patuhi terhadap perjanjian itu. Yang ketiga, mana yang lebih dekat jauh-jauh ke sini ke Indonesia? Yang lebih dekat di sana ke Yordan, lebih dekat ke sana umpamanya tadi Qatar umpamanya. Jadi pada ke Indonesia kok jauh-jauh ke Indonesia? Kita cukuplah membantu orang itu di tempatnya tidak dicabut. Itulah yang kita lakukan dari Indonesia sepenuhnya mendukung kemerdekaan. Kalau mereka pergi ke sini ngapain didukung kemerdekaan, sudah nggak ada tanah airnya kok. Jadi mari kita berpikir realistis, kita ini melihat apa yang memang nyata. Dan kalau terjadi ke sini, yang jadi ke sini kita bukan penerima untuk pengungsi loh. Itu hanya transit. Kita nggak dalam negara kita tidak meratifikasi untuk jadi tempat pengungsi, tapi hanya menjadi transit saja. Sementara. Nanti Prof. Hikmahanto akan menjelaskan itu, saya pikir bisa lebih jelas. Sehingga kalau di sini menjadi tempatnya penampungan tadi itu tidak pas. Pertama orang dicerabut dari tempatnya. Lain lagi kalau mau curiga, ini aja curiga. Ketika ini dibangun, apakah sama dengan yang mereka rasakan? Kalau mereka mau lah, anggaplah kita ini anggap mereka mau dan ini adalah kebaikan. Apakah mereka nyaman dengan yang dibuat? Orang kan ada kenyamanan dengan rumahnya yang dibangun seperti kalau dibangun gotong royong, kemudian dia yang mengerjakan, kita membantu ke sana di berbagai penjuru datang. Jadi tidak dibantu, orangnya nggak ada. Nanti datang kamu balik ya, itu kan nggak pas. Anggaplah bencana, udah Bapak pergi dulu, nanti saya bantu. Ini dibikin gedung, Bapak selesai baru jadi. Saya pikir kerangka berpikir kita mencari kemaslahatan itu karena ala maslahatir ra'iyah. Saya pikir itu yang harus menjadi titik tekannya. Soal kita menunjukkan bahwa kita toleran, berislam yang baik kan tidak harus ke sini. Dulu kita pernah Majelis Ulama Indonesia itu mengundang pemuda-pemuda seperti di Afghanistan. Itu diundang ke kita sebagai generasi di masa yang akan datang. Tapi kalau 2 juta ke sini, lain lagi makan siang aja masih sulit kita ini nyari anggarannya. 2 juta loh, Mbok. Terus rumah siapa yang mau ditempatin? IKN jadi tempatnya banyak, tempatnya IKN, tempatnya pengungsi. Apa iya IKN mau jadiin pengungsinya yang 2 juta itu layak nggak kita pikirkan taruh di sana? Jadi sebenarnya aspek peraturan kita juga tidak tepat, aspek kemaslahatan tidak tepat. Kalau saya usulkan yang tengah benar-benar tengah gitulah, kalau memang mau tengah, PBB aja tidak ngangkat sini kok. Netanyahu dibilang sebagai penjahat perang nggak bisa dilaksanakan kok. Orang tidak sampai minta ditangkap, ada pengadilan dan bukti hukum seperti itu. Nah, ini bukan suudzon ini realistis dan semakin kecil itu kan bertanda penguasaan. Dan itu dihancurkan seperti itu ke manusia. Sekarang ada berapa bom? Ada 3.016 pembantaian di sana. 46.000 lebih 46.000. orang yang meninggal. Iya, kalau yang ini datanya Pak Hikmahanto tadi 45, kalau saya baca ada 46.000 loh. Berapa kali dari 2 juta itu? Gelombang seperti apa? Kita ngatasin haji 221.000 aja udah susah, gimana ngatasin 2 juta diangkut ke sini dan tempatnya di mana? Nah, jadi gak realistis menurut saya hal seperti ini. Oke. Izin menambahkan. Siap. Ya, izin menambahkan, mohon maaf sekali ya karena apa yang disampaikan oleh Gus Rofi itu sangat mirip pola pikirnya dengan pola pikir priai kolaborator zaman Belanda dulu.
Kenapa saya bilang demikian? Karena mereka itu sudah sangat nyaman dengan kondisi kehidupan kolonial saat itu. Mereka bekerja sama dengan Belanda, kemudian mereka mendapatkan berbagai privilege dari Belanda. Ketika kemudian ada pejuang kemerdekaan Indonesia, kemudian mereka itu merasa posisi mereka itu tercerabut, sehingga mereka itu lebih kayak, ya gimana kalau kita damai aja gitu ya. Kenapa kita harus menumpahkan darah seperti itu? Padahal sebenarnya intinya dari sinilah kita paham kenapa ada ungkapan merdeka atau mati. Kenapa ada ungkapan ish kariman au mut syahidan. Atau ungkapan kalau dalam bahasa Yunani eleftheria thanatos. Bagaimana kita bisa memilih mati atau merdeka, itu pilihannya. Dan kita tahu dari sini kenapa warga Gaza akhirnya mereka meninggal, mereka kemudian mengalami berbagai genosida. Ini adalah berbagai bentuk dari pengorbanan untuk memperoleh kemerdekaan. Kita tahu inti kemerdekaan dari situ. Mengapa? Itulah kenapa kita harus terus menghargai jasa pahlawan kita terus mengenang mereka, karena itulah mati atau merdeka. Dan bangsa yang terjajah itu tidak pernah memiliki punya pilihan. Pilihan bagi bangsa yang terjajah adalah sebuah kemewahan. Jadi intinya kita cuma punya dua pilihan ketika kita dijajah, merdeka atau mati. Gus Rofi, ditanggapi singkat. Baik, terima kasih Yai Holil Nafis dan Mas Mas Kris ya. Jadi saya tadi kan sudah nyampaikan, jika memang warganya ya, itu garis besarnya di situ. Ini ada tawaran nih, ada wacana nih dari Donald Trump. Ya, kalau kita niatnya suudon, ya jelek, pasti pikiran kita jelek. Nah kalau warga, tadi saya bilang, ketika ada dua pilihan, nyawa, keselamatan, jiwa, atau tanah, maka yang terbaik adalah menyelamatkan nyawa. Nabi Muhammad juga begitu dulu. Bagaimana ketika dia digantikan oleh Sayyidina Ali, juga berpindah, kan seperti itu. Nah ini artinya saya memasrahkan sepenuhnya apakah ini memang kemauan warga Palestina yang memang sudah terpepet dan tahu kondisinya, bagaimana susahnya, payahnya untuk hidup, bagaimana tiap hari menunggu kapan bom, apa dohor, apa asar, kan seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang itu mau dan betul-betul mau, entah berapapun jumlahnya, kan begitu, kita ini masih ilmu kiro-kiro gitu loh. Jadi sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam, kami terima saudara kita ini, gitu loh. Urusan misalnya negara bingung, Pak, ngurusin Palestina itu nggak bingung. Beda dengan Rohingya. Siapa yang nggak cinta sama Palestina? Yang demo itu kamu lihat nih, orang mencari duit dari donasi atas nama Palestina, itu luar biasa dapatnya. Sampai dikorupsi, ditangkap oleh Bareskrim. Jadi nggak perlu ragu deh untuk bantu rakyat Palestina kalau memang keinginan warga Palestina, keinginan PBB, dan keinginan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Jadi gini, ini kan bukan persoalan kita tidak membantu, tapi cara membantunya itu seperti apa. Kita tahu bahwa Indonesia adalah yang paling getol membantu Palestina. Mana yang lebih utama, orang Palestina yang ke sini atau Israel yang menghentikan serangannya? Kalau ingin membela, ingin menciptakan kedamaian di Palestina, di Gaza itu, bukan orang Palestina yang disuruh pergi. Israel itu suruh patuhi terhadap kesepakatan gencatan itu, kemudian dibangun bersama-sama. Boleh ditanggapin? Boleh. Silakan. Silakan, Pak. Saya mau Langsung. tanggapi tentang sepertinya Israel ini jadi tokoh jahat gitu ya. Betul, Padahal 2005 Israel keluar dari Gaza. 2005 Israel keluar dari Gaza, memberikan Gaza untuk Palestina, otoritas Palestina. Yang berkuasa adalah Fatah. Justru Fatah digulingkan oleh Hamas. Dan sejak 2006 itu Gaza menjadi basis teroris. Nah kalau mau dibilang merdeka atau mati, pilihan saya adalah orang Gaza harus bisa hidup berdampingan dengan orang Israel. Jangan kirim rudal, jangan bangun terowongan. Semennya dibikinlah rumah sakit, sekolah, bikin jalan, lapangan pekerjaan. Bapak Ibu, ada 10.000 orang Gaza bekerja di Israel sebelum 7 Oktober. Saya saksi mata, saya pernah ke Kibbutz Nirim melihat seorang muslimah dari Gaza kerja di Kibbutz Nirim. Kibbutz Nirim jadi korban teror 7 Oktober 2023, 4 orang tewas. Nah Bapak Ibu semua, Gaza kalau dibangun dengan baik, dengan benar, maka Gaza itu bisa menjadi seperti Singapura. Dengan pantai Mediteranianya yang indah,
Gaza bisa jadi seperti Dubai, seperti Hong Kong. Pertanyaannya, Hamasnya mau nggak? Kalau Hamas sekarang sudah bertransformasi menjadi Hamas yang mau hidup berdampingan, saya sih oke-oke aja. Orang Gazanya nggak usah direlokasi. Mas Gue sudah senyum-senyum. Ini narasi yang selalu disampaikan oleh orang-orang yang pro-Zionis itu seperti ini. Persis, dan inilah kenapa saya menulis buku Julid Fisabilillah. Disinilah kita bisa menentang dari berbagai narasi-narasi Zionis. Dan saya menyampaikan, memang betul bahwasanya Israel telah dalam tanda kutip, dia itu menyerahkan Gaza kepada warga Palestina. Kenapa? Karena karena pemerintah Israel, dia takut dengan demografi warga Gaza. Karena saat ini waktu di tahun 2005 itu ada 1,4 juta warga populasi Gaza. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar. Jika masih terintegrasi dengan Israel, ini akan memberikan berbagai tantangan demografi buat Israel itu sendiri. Karena harus diurus 1,4 juta orang ini gitu kan. Kemudian apalagi misal kalau terjadi sesuatu yang gesekan antar orang Arab dan orang Yahudi. Nah itulah sebabnya ini adalah sebuah ancaman Gaza ini. Oleh sebab itulah kemudian Israel mundur dari Gaza. Dan mundurnya itu ya mundur di darat aja. Sedangkan berbagai hal yang seperti dari udara gitu kan, kemudian dari laut itu masih dikuasai oleh Israel. Dan Israel saat mereka mundur, dia itu memberikan berbagai rintangan gitu ya untuk agar warga Gaza itu kesulitan untuk bisa keluar masuk. Dan mereka memasang tembok tinggi gitu ya yang membatasi antara Gaza dan Israel. Dan berbagai kesulitan warga Gaza ini, mereka sulit untuk memperoleh berbagai kebutuhan mereka gitu ya, berbagai hal itu harus persetujuan Israel dulu gitu ya untuk bisa masuk ke Gaza. Dan apa artinya gitu kalau Israel dia mundur dari Gaza tapi kemudian laut tetap dibatasi. Kalau misal mau naikin misal pesawat gitu nggak bisa di Gazanya gitu kan. Terus juga kenapa nggak bisa gitu berbagai benda yang itu dibatasi oleh Israel yang bisa keluar masuk itu. Namanya dua negara yang berbeda, pasti ada aturan masuk ke perbatasan. Oke, betul, Karena dua negara kan. itulah orang Gaza untuk masuk ke wilayah Israel harus izin. Nggak bisa nyelonong begitu saja, Mas. Oke, kalau dua negara kalau Mas alasannya tadi kenapa nggak bilang diakui? alasan demografi itu nonsens. Kenapa? Israel saat ini populasinya 10 juta. 2 juta orang Arab Israel. Jadi kalau mau dibilang Israel ketakutan dengan populasi Arab, enggak. Buktinya apa? Orang Arab di Israel itu ada. Dan mereka bisa jadi anggota Knesset, mereka bisa jadi dokter, jadi insinyur, mereka bisa jadi apapun yang mereka mau. Oke. Kalau begitu kemudian apa ya maksud tujuan utama dari Israel? Mungkin nanti Prof. Hikmahanto bisa mencerahkan kami, tapi usai jeda sesaat lagi di Catatan Demokrasi.